Demokrasi bagus, tapi bahayanya demokrasi adalah penyeragaman. Segala perbedaan itu sebenarnya adalah kekayaan. Sebenarnya. Itu anugerah. Hai Sobat Budaya, ketemu lagi dengan Eyang DNT di podcastnya Eyang DNT. Kita sekarang menginjak episode kedua dengan Mas Juki. Mas Juki ya? Mas Juki. Nah saat ini yang DNT sendirian karena Mas Alit ada acara toh. Wah, sibuk. Sibuk, jadi aku tinggal sendiri. Ya ini nanti yang DNT mau ngobrol dengan Mas Juki, topiknya yang lain. Kalau tadi sudah ngobrol tentang kaitannya dengan pertanian dan gelarnya Mas Juki sebagai rapper ya? Iya. Hip hopper apa rapper? Yo rapper lah. Tadi topikku kan gini, kita awalin ngene. Topik apa ngene sih? Nah, ini topi Dayak loh Mas. Yo Jadi memang saya selalu konsen ya saja aku ya apa-apa. Selalu suka sekali menampilkan, mengoleksi bermacam-macam etnis yang tradisi gitu. Jadi bisa saya pamerkan. Koleksi saya cukup banyak untuk itu. Ya. Memamerkan dan memberikan edukasi ke generasi muda, terutama ini loh yang milenial sayang ya. Menyadarkan bahwa kita itu kaya luar biasa dengan luar tradisi. biasa kayaknya. Ya kan? Luar biasa kayaknya. Gak ada yang nanding kita Mas. Iya. Nah, Mas juga kan udah keliling ke luar negeri banyak juga. Saya juga mungkin udah ngalami bahwa budaya kita memang angel ditandingi karo negara. Angel. Kita punya keunggulan yang luar biasa sih gitu. Benar. Terutama keberagamannya ya. Iya, betul. Nek ora bangga dari bangsa Indonesia keliru ya. Keliru banget. Kok cuci darah terus pindah ke Indonesia. Iya. Oke, karena topiknya sekarang kan budaya. Ya. Kalau menurut jenengan, bagaimana kira-kira budaya tradisional saat ini menurut Mas Juki? Gini ya, kalau saya itu percaya bahwa gini, ada dua konsep. Yang pertama itu tentang bagaimana konservasi. Kalau konservasi itu tugasnya negara untuk mengkonservasi kebudayaan asli Indonesia dalam artefak, dalam museum, dalam buku, dalam archive dan macam-macam. Karena itu pekerjaan hampir yang mau nggak mau harus dibiayai dan mungkin endingnya di museum gitu. Karena bagaimanapun misalnya kayak gini deh, di sini kan ada, dan itu bukan cuma budaya, bahkan sampai lingkungan. Sekarang kita mau ngomong tentang macan Jawa itu bentuknya seperti apa gitu. Kita nggak bisa ngomong ke anak cucu kita karena macan Jawa udah punah gitu. Katanya masih ada loh Mas. Katanya. Kemarin enggak turun dari Merapi ya. Iya. Turun dari Merapi. Merapi atau gunung apa saya lupa, baru aja saya dengar. Karena gunung pada erupsi gitu kan. Mungkin gitu. masih ada tapi kita nggak tahu. Tapi di apa kayak Greenpeace atau apa itu WWF itu kan sudah pernah mengumumkan bahwa macan Jawa itu udah nggak bisa ditemui, itu punah gitu. Jadi terus kita mau ngomong ke anak muda sekarang, kita itu dulu punya loh macan Jawa gitu. Ternyata macan Jawa udah sulit sekali ditemui. Nah, dalam hal kebudayaan sebenarnya juga seperti itu gitu, karena dalam hal-hal yang bersifat konservasi mau nggak mau kan harus ada campur tangan negara yang harus peduli terhadap hal itu biar anak muda sekarang bisa belajar terhadap hal itu, terhadap archive yang diciptakan atau museum yang diciptakan. Tapi kalau ngomong tradisi yang sebagai mentalitas hidup kita itu udah beda lagi gitu loh. Karena tradisi itu kan bukan cuman benda, tapi budi pekerti juga, mentalitas gitu loh. Kelakuan gitu, mentalitas kita gitu. Jadi tradisi itu bukan cuman batik aja, tapi kenapa kita batik? Ada apa di balik batik, dan dengan batik kita pengen ngomong apa. Kalau dulu kita di sekolah belajar Ibu kita Kartini habis gelap terbitlah terang, meninggal lahir tahun segini, meninggal tahun segini. Diponegoro perang tahun segini, meninggal tahun segini gitu. Nganti diomong ke jam temasnya 18.25 sampai 19.30. Gitu kan gitu. Tapi kan
Yang kita tidak pernah belajar adalah kenapa Diponegoro memberontak dan berperang. Kenapa Ibu Gita Kartini, seorang perempuan Jawa di zaman itu, bisa mendobrak tatanan dan mencerahkan dan mengangkat derajat kaum perempuan di Indonesia gitu. Itu pemikiran-pemikiran itu yang harus kita implementasi, yang harus kita pelajari menjadi mentalitas. Karena tradisi adalah mentalitas juga. Bukan cuman batiknya, bukan cuman kerisnya, tapi kenapa keris? Di balik itu filosofinya ada apa? Filosofinya, juga ya. Pemikirannya apa? Itu kan yang pentingnya. Jadi dalam hal itu kemudian aku percaya bahwa kayak aku nge-rap dengan berbahasa Jawa gitu. Karena yang aku percaya tradisi itu kalau pengen terus eksis, dia harus rela bersinggungan dengan kekinian. Tanpa bersinggungan dengan kekinian, dengan modernitas, dengan kemajuan zaman, maka dia nggak akan ditinggalkan. Benar-benar. Maksudnya kenapa di Jogja masih banyak orang yang berbahasa Jawa? Karena itu digunakan setiap hari. Ya. Tapi kalau udah nggak digunakan, dia akan punah dengan sendirinya gitu loh. Seperti misalnya udah pindah ke Jakarta, terus sehari-hari di rumah nggak pernah pakai bahasa Jawa, otomatis kan hilang tradisinya. Tradisinya akan hilang, bahasa itu akan punah. Dan bahaya demokrasi bagus, tapi bahayanya demokrasi adalah penyeragaman, gitu loh. Seperti juga di Perancis itu dulu ada berapa 12 bahasa, macam-macam. Ada suku Baske, ada Brutan, ada Galaik, ada Perancis sendiri, ada yang aboriginnya ya. Yang ada juga yang sekarang jadi merek seperti Body Shop itu mereknya L'Occitane gitu loh. Sabun L'Occitane itu. Nah, itu bahasa sendiri juga, suku sendiri, tapi ya sekarang jadi satu semuanya dan semuanya berbahasa Perancis gitu. Apakah mereka sedih? Sedih. Iya. Tapi konsep dari demokrasi adalah sebenarnya selera yang terpusat dan pemikiran yang terpusat. Gitu. Tapi juga. Kan itu tergantung petingginya yang di atas, toh Mas. Iya. Kebijakan yang di atas, toh. Iya. Harusnya. Kalau wawasannya beda, berarti kan masih tetap terpelihara. Itu kan sama dengan Indonesia keberagamannya, benar nggak? Benar. Artinya apapun kita mau agama, mau ekspresi, sampai ke bentuk pemerintahan demokrasi, kita harus merumuskan sendiri untuk melindungi kekayaan yang kita miliki. Sebenarnya kan kayak gitu. Benar, harusnya orang ya. Tidak harus dipakai mentah-mentah gitu loh. Nah, kalau tadi ngomong-ngomong tentang Ibu Gita Kartini, sebenarnya nama aslinya siapa, tahu nggak? Sopo ya Ibu Gita Kartini ini sopo ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Harum. Oh, Ibu Harum. Ibu Gita Kartini, harum namanya. Oh, Ibu Harum. Itu lagu ya. Lagu Sobat Budaya. Itu untuk dagelan-dagelan itu loh. Iya. Dagelan kalau jualan kan cari apa. Iya gitu. Bener. Nah, seperti gitu ya. Jadi sebenarnya ketika aku nge-rap berbahasa Jawa itu kayak gimana ya, maksudnya ya karena sehari-hari saya tumbuh dan dibesarkan dan masih menggunakan bahasa Jawa, menurut saya ya ekspresiku yang paling jujur ketika aku menggunakan apa yang aku gunakan, yang aku miliki sehari-hari. Saya tidak harus, aku bisa bahasa Inggris, aku bisa bahasa Indonesia, tapi paling nyaman buatku, paling jujur ketika nge-rap, ketika menggunakan bahasa ibu dan bahasa sehari-hari. Menurutku kayak gitu, dan berkat itu semua gitu, dulu awal-awal dulu banyak sekali penggemarnya Jogja Hip Hop Foundation itu yang kemudian tiba-tiba pengen belajar bahasa Jawa karena ternyata bahasa Jawa bisa keren juga ya gitu. Bener. Nah, karena masih banyak terutama generasi milenial yang nggak ngerti. Makanya seperti kejadian Lati itu kemudian salah persepsi, lagu Lati mengundang demit dan sebagainya itu kan karena tidak paham maksud arti dari bahasa Jawa. Misalnya dulu Lingsir Wengi gara-gara dipakai sebuah film horor apa itu, filmnya Joko Anwar, lupa aku. Ngundang kuntilanak. Kuntilanak, padahal kan itu tentang sebuah kerinduan kita pada kekasih kita kan, gitu syairnya. Intinya kan juga karena tidak belajar bahasanya itu. Iya. Padahal di Indonesia bahasanya kan banyak banget kan. Iya, kaya sekali kita itu. Banyumas wis beda ning Jawa Tengah ya. Iya. Jogja Solo wis beda, Tegal wis beda, pokoknya semuanya. Banyuwangi wis ora paham di Banyuwangi. Iya, banyak sekali yang harus dipelajari, tapi sekaligus segala perbedaan itu sebenarnya adalah kekayaan. Sebenarnya. Itu anugerah. Nah, kalau sekarang melihat K-pop gimana, Mas?
K-pop itu kan membudaya banget dan digandrungi anak-anak muda tuh. Aku yang paling kagum dari itu adalah bagaimana strategi pemerintah Korea untuk mengembangkan K-pop itu. Setuju. Manajemennya mereka pinter kan? Iya. Gimana manajemen Indonesia itu strategi bisa kebudayaan. Itu kan misalnya Indonesia bisa begitu gimana? Berarti kan bisa Indonesian Wave. Iya, dulu lagu Bengawan Solo diputar di Tokyo itu tahun sebelum Indonesia merdeka. Iya. Kita itu menguasai Asia Tenggara sampai Asia Timur gitu, maksudnya lagu Bengawan Solo ya. Iya, lagu-lagu Indonesia itu sangat populer sekali. Kenapa sekarang kemudian kita nggak punya kemampuan untuk melakukan hal itu gitu, maksudnya karena kebudayaan, ekspresi kesenian itu adalah salah satu alat diplomasi yang luar biasa. Sebenarnya. Ya. Sekarang banyak sekali orang Indonesia yang pengen tur ke Korea gara-gara lagu-lagu K-pop dan sandiwara K-pop gitu. Kok nggak sadar ya? Iya. Kapan sadarnya? Tapi itu kan sebuah strategi kebudayaan negara yang memang seharusnya disepakati dan harus dibangun secara konsisten untuk menuju ke arah yang kita sepakati bersama, Mas. Jadi Indonesia menurutku ya dengan kekayaan seperti ini yang kurang adalah bagaimana kita bersama, bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat juga kemudian punya kesepakatan untuk membawa keanekaragaman kebudayaan yang luar biasa ini untuk dibawa ke level yang lebih tinggi dan kita sepakati bersama seperti itu untuk menjadi strategi yang tanda kutip itu adalah arah kita ke sana, maka kita akan bergerak ke arah ke situ. Gitu loh. Benar-benar. Jadi seperti kalau saya pribadi ya, saya juga bukan saya menolak pengaruh luar, itu kan akulturasi budaya kan dari zaman nenek moyang. Iya. Bahwa kita itu kan sangat-sangat welcome, Mas. Iya benar. Orang Jawa itu kan semua pendatang kan diterima. Benar. Pengaruh India Arab oke, Cina oke, semuanya oke. Oke. Tapi kan akarnya nggak hilang. Betul. Seperti misalnya itu anak-anak sekarang kan mesti begini. Love gitu kan. Ini mendunia loh, Mas. Iya betul. Ya, ini kan Korea bukan Indonesia. Ya kan? Nah, saya kadang-kadang sok terlalu fanatik. Kalau mau foto dengan yang di NT, yang nggak mau begini. Bukan yang membenci budaya Korea, enggak loh sayang, bukan. Tapi yang akan mengingatkan kita punya punya ini, punya ini, punya ini. Dan itu kalau dilacak masih ada peninggalannya di candi-candi, benar nggak? Betul. Itu kan milik kita sendiri. Iya betul. Kenapa kulaan dari mana-mana? Itu contoh aja sayang ya. Jadi nggak apa-apa, kita modern, kita harus juga mengikuti zaman. Tadi kan udah disampaikan Mas, bahwa kita juga jangan sampai ketinggalan zaman. Betul. Tapi akarnya ojo lali. Akarnya jangan sampai. Nanti ciri khas atau identitasnya jadi hilang. Betul. Ya, karena bagaimanapun ya seglobal apapun kita, seperti yang di episode pertama tadi kita obrolin bahwa orang masih bertanya dari mana kamu berasal dan itu penting, ternyata itu sangat penting gitu. Nah itu mungkin kalau generasi milenial yang belum pernah mengalami ke luar negeri nggak bisa bayangin ya. Nggak bisa. Bahwa kalau kita di luar negeri itu mesti pertanyaannya adalah masalah budaya. Iya. Benar nggak? Karena kalau yang lihat itu misalnya seperti mahasiswa yang sekolah di luar negeri, mungkin dia bukan penari, tapi karena kepepet di sana harus menunjukkan tarian Indonesia, terpaksa dia belajar menari. Iya benar. Itu kan menunjukkan bahwa masyarakat di luar sana sangat-sangat respect terhadap budaya kita, ya kan? Nah itu mungkin apa yang kudu kabeh wong dikirim ning luar negeri. Duitnya sopo. Ya kan? Nah, tapi dari kasus ini kadang-kadang gini loh Mas, maksudnya kenapa kemudian aku ngomong strategi kebudayaan itu penting. Kenapa kemudian sik penting seneng sik kuwi yo ora apa-apa ngono. Ora ngerti ra apa-apa sik penting seneng sik. Ngono kuwi kan menurutku juga enggak apa-apa karena apa? Dulu waktu kecil itu aku paling enggak seneng itu diunekke wong tua no. Kowe iki cah enom ora iso ngregani tradisi karo kebudayaanmu dhewe ngono. Nah, yang ada di otakku ketika aku diomongin kayak gitu apa? Akan wong tuane kowe. Kowe kan ra iso ngajari aku. Kok kowe malah nyalahke aku? Ngono kuwi lho. Nah, itu kenapa kemudian aku ngomong sampai kemudian ini harusnya ada peran negara dan juga sistem yang kita sepakati bersama. Kemudian kita tidak melulu menyalahkan anak muda karena
kita memang benar-benar tidak punya struktur yang bagus atau sistem yang bagus untuk mengajari mereka tentang tradisi yang kita miliki. Akhirnya kan semuanya independen. Penggemarku dadi pengen nganggo batik dan belajar bahasa Jawa gara-gara lagunya Jogja Hip Hop Foundation. Pengarangnya Mas Didi juga akhirnya itu kan kemudian sangat apa ya kuwi sendiri iya, bukan sesuatu yang terpadu sing kita sepakati bersama bahwa kita punya kerasahan iya gitu, tapi apa artinya individu ini sih kalau pengen menantang sebuah sistem tren dunia misalnya kayak gitu. Tapi bukan berarti kita menyerah terhadap hal itu meskipun apa yang kita harapkan belum tercipta gitu, tapi penting untuk disuarakan terus-menerus sih gitu loh. Seperti contoh kasus ya, kemarin saya ngobrol sama teman-teman dari museum. Saya tanya, apakah kalau di museum ini kita bicara Jogja ya, Sono Budoyo sebetulnya itu kalau sobat budaya pernah ke Jogja tahu Museum Sono Budoyo ya. Apakah ada jadwal anak-anak sekolah SD terutama mengunjungi museum? Katanya ada. Tapi apakah itu menjadi bagian dari kurikulum yang diharuskan? Tidak. Nah itu beda kan, misalnya kita lihat Jepang. Itu kan menjadi keharusan bahwa anak-anak kecil itu diajak ke museum, diajak caranya naik kereta api. Jadi mereka diajari caranya antri, itu kan menghargai orang lain. Dari bayi toh. Iya betul. Nah, jadi istilahnya kemudian budaya itu terbentuk kan dari itu. Iya benar. Kalau ini menurut opini saya ya, menurut pemikiran saya, kalau di Indonesia hanya menghimbau saya rasa nggak bisa. Nggak bisa. Harus diharuskan, ya toh? Benar. Contoh, kita pergi ke Singapura. Orang Indonesia pergi ke Singapura. Dia berani nggak ngerokok di sembarang tempat atau buang sampah di sembarang tempat? Nggak berani karena didenda. Karena udah disediakan tempat-tempat khusus dan kamu harus membuang di tempat sampah sesuai dengan tempat yang disediakan. Kalau sembarangan kamu akan didenda dan itu dendanya mahal sekali. Dan terbukti kita atau orang siapapun misalnya sosialita dari Jakarta gitu datang begitu turun Singapura langsung tertib belanja, atau kalau kita manggung lah pentas di Esplanade atau apa gitu balik lagi ke Indonesia tertibnya hilang lagi. Nah itu kan sistem Mas, kenapa dari awal aku ngomong ini butuh sistem, butuh strategi gitu. Kalau kebudayaan pengen diciptakan butuh strategi kebudayaan, harus ada sistem yang mendukung bagaimana kebudayaan itu bisa menjadi mentalitas orang gitu loh. Nah makanya awalnya kalau menurut saya memang diharuskan menjadi peraturan yang harus ditaati, benar nggak? Himbau pakai masker. Kalau nggak pakai masker didenda gitu. Yang tenan orang. Lah nek didenda kita kabeh wong kepaksa pakai masker dhewe Mas. Lah iya bener-bener. Tapi kalau himbauan ngono. Iya, ora pakai masker yo ora apa-apa. Iya betul. Gitu. Berarti memang intinya di budaya kita itu kan jangan menghimbau kan? Iya. Berarti kata-kata menghimbau sebaiknya tidak digunakan ya. Himbau itu gimana ya? Soalnya himbau itu himbau itu tidak dilakukan juga nggak apa-apa kok. Nah iya makanya. Karena himbau. Dihimbau memakai helm. Coba kita kan kalau aku sama Mas Didi pasti mengalami zaman di mana kita naik motor itu nggak usah pakai helm kan. Zaman dulu. Iya kan gitu. Sampai kemudian helm itu ada. Gitu. Sampai helm ada dan kemudian menjadi peraturan. Kalau naik motor kalau nggak pakai helm akan ditangkap polisi, maka semuanya pakai helm. Tapi meskipun tujuan pertama itu adalah orang kemudian berpikir bahwa pakai helm itu enggak dicekel polisi gitu. Pada akhirnya lama-lama orang belajar bahwa pakai helm itu memang untuk keselamatan gitu loh. Tapi intinya kalau nggak ada sistem yang mengatur itu, yo angel. Makanya itu. Berarti kan menghimbau itu tolong dilupakan atau gimana? Dalam kasus tertentu kan kita nggak bisa menghimbau kan? Betul, diharuskan. Betul, karena untuk betul. Pendidikan atau edukasi memang diharuskan kalau menurut saya. Karena budaya kita begitu. Iya benar memang. Sudah terbentuk ratusan tahun. iya memang harus jadi sistem yang harus disepakati dan berlaku untuk semuanya kayak gitu loh. Dan ditaati ya. Jadi kalau ngomong kebudayaan yo cintanya kita, semandiri-mandirinya kita berekspresi kesenian dan mencoba merawat apa yang kita miliki itu gitu.
nek ora didukung karo sistem sik luwih gede yo angel banget ya Mas ya. Iya jelas. Abot. Kita kan nggak bisa sendiri. Misalnya sing sadar hal itu kan mesti minimalis banget orangnya. Iya. Nah sekarang kekuatan kita itu di mana? Benar nggak sih? Paling misalnya dari lingkungannya Mas jenengan, Mas Juki dengan Mas Juki sendiri itu kan hanya terbatas. Iya. Lingkungan saya juga terbatas. Iya benar. Mungkin yang lingkungan kita bisa terhimbau. Iya. Tapi yang sadar seperti orang-orang ya yang sadar lah itu kan bisa dihitung dengan jari. Iya itu emang susah gitu dan bahayanya juga maksudnya orang berpikir itu semua tentang bentuk padahal kebudayaan itu membangun mentalitas. Benar-benar. Itu bukan tentang kerisnya. Keris bukan berarti keris nggak penting, bukan tentang topengnya, tapi kenapa orang bikin topeng seperti itu, kenapa senjatanya harus keris, pemikiran di balik itu semua, filosofinya apa, kenapa keris harus disimpan di belakang, tidak di depan, itu semuanya punya makna yang akan mempengaruhi mentalitas kita. Jadi yang terpenting menciptakan mentalitas manusia, kebudayaan itu bukan sekedar bentuknya gitu loh. Berarti kan memang dari edukasi terutama pendidikan sekolah juga harus diharuskan kan? Menurutku penting. Ya. Penting. Iya, seperti saya pernah mengajar di international school. Itu setiap mau naik grade dia mesti harus membuat play, Mas. Drama. Ada tarinya, ada nyanyinya. Iya, betul. Tapi semua terlibat. Iya, betul. Walaupun nanti itu kan bukan berarti kita mau mencetak semua jadi seniman, enggak. Tapi itu adalah edukasi untuk mengenalkan budaya. Karena budaya kan ulah rasa jare. Iya, benar. Sehingga mereka misalnya katakanlah mereka membawakan cerita, boleh contoh Roro Jonggrang misalnya. Nah, sing ora iso nari, kon dadi watu, apa dadi patung, apa dadi pohon, dadi wit gedang. Dadi gedange. Tapi kan mereka kemudian secara tidak sadar dia belajar tentang cerita Roro Jonggrang. Iya benar. Terus dia tahu nek di panggung itu actingnya begini. Itu kan edukasi yang tidak semata-mata coba anak sekarang. Diajari kon ini orangnya gelem. Iya. Enggak mau toh? Susah. Tapi kalau itu menjadi bagian dari sebuah kurikulum yang memaksa dia harus belajar dan pada akhirnya bisa mempunyai pengalaman untuk mempraktekkan itu, kan jadi betul sekali. Landasan pemikiran dan mentalitas, Mas. Karena anak sekarang kalau justru baca kasih buku saya rasa sudah nggak mungkin. Susah. Nah, sekarang kalau misalnya ya saya bayangin anak SD. Anak SD itu 6 tahun toh. Setiap grade itu belajar satu drama dengan satu cerita. Kalau enggak kan udah 6 cerita dia menguasai. Iya, betul. Tanpa harus dijejeli, harus dipaksa, benar kan? Tapi dia menerima dengan sendirinya, termemori di bawah sadarnya kan gitu. Iya, memang benar kayak gitu. Nah, kalau misalnya sekarang ini kan ya itu tadi, situasi tradisi begitu ya. Terus kalau menurut Mas Juki, generasi milenial itu harusnya bagaimana? Karena tradisional kan memang tetap harus dilestarikan, budaya-budaya tradisi. Tapi saat ini lalu harus gimana dengan situasi begini? Ada situasi yang sebenarnya ini Mas, ada situasi yang aku percaya bahwa setiap generasi akan melahirkan ekspresinya sendiri, gitu. Dan kita sebagai orang katakanlah generasi terdahulu tidak pernah bisa mendikte generasi masa depan karena pasti konteks zaman dan situasinya akan berbeda dan ekspresi yang akan lahir dan kebudayaan yang akan tercipta juga pasti akan melahirkan ekspresi yang berbeda juga gitu. Jadi kayak setiap generasi memunculkan ekspresinya sendiri, produk zamannya gitu. Semangat zamannya gitu. Jadi yang aku takutkan dan aku tidak gampang nyinyir ya melihat anak baru sukanya apa karena menurutku itu semangat zaman melahirkan generasi seperti itu. Nah, cuman yang aku sedang pikirkan gitu adalah di saat ini itu kan aku sering melihat anak-anak muda itu kasihan. Mereka itu kayak cuman ya kayak budak konten aja. Gitu loh. Budak konten, budak wifi gitu. Maksudnya tanpa hal itu kayaknya hidupnya itu juga menjadi berat sekali gitu. Maksudnya
kenapa foto filternya harus cantik dan semuanya kayak gitu, tidak pede terhadap apa yang dia miliki, itu pasti akan menciptakan apa ya, perasaan yang sangat kering karena semuanya kemudian material. Karena cantik itu kemudian seragam. Misalnya tampil itu harus seragam seperti itu gitu. Terus orang-orang ya kenapa budak konten, karena kalau seseorang begitu mengidolai katakanlah di Instagram selebgram tertentu gitu, maka dia akan meniru hal itu meskipun sebenarnya secara finansial dia nggak mampu juga gitu dan nggak cocok gitu. Maksudnya atau itu budaya latah, Mas? Bukan. Itu budaya yang sangat material sih sebenarnya gitu. Budaya yang sangat material kayak gitu. Sementara sebenarnya hal-hal yang paling penting dalam hidup kita itu kita dapatkan secara gratis awalnya gitu. Cinta itu gratis sekali. Kasih sayang itu gratis. Itu bukan transaksi, itu benar-benar gratis gitu. Cinta itu gratis, seperti udara juga gratis. Jadi segala hal tentang hal yang paling esensial dalam hidup kita itu kadang-kadang yang paling penting itu adalah segala sesuatunya itu sebenarnya sangat gratis. Nah, tapi kenapa kemudian ketika kita tampil kemudian kita harus mengeluarkan biaya banyak sekali ya, sepatunya harus seperti ini, bajunya harus seperti ini tuh. Nah itu wis membudayai, Mas. Iya, dan aku mesake mbokne ra kuat ngeragati ku lho, aku mesake jane iki. Tapi yang sedih itu kalau sampai akhirnya melakukan hal-hal yang destruktif, hal-hal yang enggak benar itu kan. Iya, orang bisa jual motor hanya untuk beli HP loh, Mas. Kan atau kayak gitulah. Tapi katakanlah HP adalah kehidupan. Tapi apakah kemudian HP itu akan sangat produktif buat kita gitu? Apakah aku harus jual diri untuk beli HP? Banyak terjadi loh. Banyak terjadi loh. Di berita itu aneh-aneh sekali, orang jual keperawanan macam-macam. Gila ya. Itu gila gitu. Maksudnya bagaimana segala sesuatu itu diukur dengan penampilan dan materi gitu. Enggak kuat beli tas Hermes atau Gucci yang asli, beli bajakan kayak gitu. Itu kan mentalitas yang aku sebenarnya sedih sih gitu. Padahal kalau punya baju itu ya simple aja, karena ya duitku mending tak pakai untuk beli yang lain. Kenapa aku punya kamera harganya ratusan juta ya karena aku nggak punya sepatu yang mahal juga kok. Jadi sebenarnya kan mungkin Thomas. Iya. Mungkin sebenarnya untuk memberikan edukasi itu, karena yang saya amati adalah batik. Saya masih ingat. Zaman dulu kalau saya sebagai pegawai negeri kan dari pegawai negeri. Iya. Yeah. Terus kalau di masyarakat orang pakai batik pasti pegawai kan gitu. Sinis. Tapi sekarang bangga tuh. Iya benar. Nah, berarti kan bisa, Mas. Memang harus sistem. Nah, itu. Berarti bukannya pasti bisa. Iya. Bisa. Nah, itu salah satu yang saya amati itu. Hayo semuanya sobat budaya, kita sama-sama berpikir hal ini. Kalau seperti Mas Dugi sama yang di NT, aduh kita umurnya sudah setengah abad, jadinya kan ini yang muda-muda ya harus mulai gitu ya, nanti mudah-mudahan mereka disadarkan. Kita nggak akan mendidik menjadi seniman atau enggak kan, tapi supaya mereka itu mengenal budaya sendiri, benar nggak sih? Dan itu akan membentuk mentalitas cara berpikir itu kita. Sangat terkait dengan mentalitas. Karakter bangsa, jati diri bangsa itu bisa terwujud karena strategi kebudayaan yang diciptakan. Betul. Gitu. Nah itu menjadi pemikiran kita bersama. Nah oke, sekarang ini kaitannya dengan nasionalisme. Bagaimana membangun rasa nasionalisme di generasi muda, menurut versinya Mas Juki. Iki nek ngomong nasionalisme iki wedine gegeden, Mas. Lah nek gegeden dicilikke disekeng. Nek lambe disekeng. Apa dipasang. Karena itu bisa benar-benar nasionalisme itu juga bukan sesuatu yang utopis no. Saiki nek ngomong awake dhewe ngene. Lah nek kaya aku ki istilahnya ki misalnya ya, aku bekerja sangat keras ngono iki, terus tentu saja aku membayar pajak dengan tertib ngono. Nek ndelok terjadi korupsi kan sedih banget ya Mas. Pas bayar pajak tenanan kok pajak ukur dikorupsi ngono kan sedih ngono. Aku sebagai wong kan sedih ngono. Tapi kemudian apakah kemudian aku
kemudian jadi membenci bangsa ini kan enggak. Tugasku bayar pajakku ya tetap tugasku. Perkara pajakku dicolong, wis udah urusanku. Tapi aku bakal mengkritik siapapun yang kemudian mengkorupsi. Jadi saya tidak akan pernah membenci bangsa ini gitu. Saya tidak akan lelah mencintai Indonesia gitu. Nek ono wong sik ra bener ya tugasku juga untuk mengkritik gitu. Kalau menurut saya bukan masalah benci atau tidak, Mas. Tapi kita kan bangga sebagai bangsa Indonesia. Oh, sangat bangga kalau itunya. Dan kalau kita berbuat hal yang nggak benar, itu di agama apapun kan nggak benar. Nggak benar. Nah, gitu. kalau saya simpel aja, marilah kita mengajak toh, ya sobat budaya, kita selalu menanamkan karma baik. Yes toh? Kalau kita menanamkan karma baik, saya yakin semuanya nanti menjadi baik. Nggak usah mikir nanti mendapatkan pahala atau apapun, nggak usah. Tapi kita berbuat selalu kebaikan, kan begitu toh? Betul. Tapi kan kembali lagi ke sistem yang kita bicarakan tadi, Mas. Maksudnya rasa cinta kita itu bisa benar-benar kemudian luntur ketika nggak dibikin sistem yang bagus. Kaya batik mau dhisik pegawai negeri kudu nganggo batik, aku mesti pegawai negeri ngono. Terus saiki kabeh wong nganggo batik bangga kayak gitu. Nah, artinya dalam hal bagaimana kita mencintai Indonesia gitu, saya pikir juga butuh sistem yang bisa mengedukasi generasi muda agar mereka itu benar-benar kemudian bangga terhadap kebudayaan yang mereka miliki. Nek nang generasi nek awak dhewe nek aku iso luar negeri gara-gara ngerep basa Jawa kok. Gara-gara nganggo batik, ngerep nganggo topi hip hop. Artinya aku sangat bangga sekali dengan apa yang aku miliki karena yo menurutku yo itu ekspresi sih tak duweni ngono dan aku nggak ngerti juga kenapa itu bisa sampai keliling dunia gara-gara ngerap berbahasa Jawa gitu loh. Iya kan kudune pemerintah terus tanggap ono kok ngene ya. Iki kudune kan iso dadi kaya K-pop kabeh wong pengen bahasa Korea. Iya. Iya kan gitu. Tapi sebenarnya kan yang dilakukan si Didi Kempot itu nggak tahu itu manajemennya atau bagaimana berhasil, itu kan juga kemudian lagunya Didi Kempot kan bisa dikatakan sudah menasional toh. Iya benar. Dosino Boso Jawa kan. Bahkan saya kenal itu ada orang teman dari Papua kan juga dia menjadi fans beratnya Didi Kempot dan disuruh nyanyi Jawa. Iya. Nah gitu itu kan bisa sebenarnya. Bisa. Tapi ya benar sistem, Mas. Gimana caranya? Manajemen toh. Itu kan individu yang kemudian menciptakan kreasinya sendiri, bisa meledak, bisa di tengah-tengah, bisa macam-macam gitu. Tapi kalau kemudian tidak ada sistem gede yang memayungi itu, kan pada akhirnya jatuh ke individu. Nek sesuk saiki Didi Kempot almarhum. Terus sesuk aku ra ono. Mas Didik ya ora ono. Terus ra ono sik neruske kan ya mesake karena kembali ke individu bukan ke sistem gitu loh, Mas. Jadi nasionalisme kembali ke nasionalisme ngono kuwi. Udahlah kalau ngomong aku Mas Didik pasti nek ngomong cinta terhadap tradisi dan keanekaragaman dan kebinekaan Indonesia ora perlu diragukan lagi gitu. Karena kita bisa keliling dunia dengan ekspresi yang kita miliki sendiri bersumber dari tradisi yang kita miliki. Nek ngomong kuwi nasionalisme wis rampung ngono kuwi. Tapi kan PR-nya kemudian terus iki sesuk piye ya? Nom iki piye ya? Generasi yang lainnya itu. Betul. Karena aku berharap ke depan negara setelah Covid, sibuk Covid dan segala macam hal gitu sempat memikirkan hal itu karena itu penting banget loh, Mas. Sangat. Saiki mentalitas ngene iki. Wong nang lereng Merapi. Masyarakat di lereng Merapi tidak menganggap bencana karena budi pekerti ketika erupsi meletus tidak menganggap bencana karena budi pekerti Jawa tidak mengenal bencana alam. Karena di Jawa menganggap manusia adalah bagian dari semesta gitu. Ketika erupsi Merapi erupsi, dia menyebutnya Merapi lagi duwe tandang gawe. Nek wingi awake dhewe setiap saat jikuk saka Merapi, saiki Merapi pengen jikuk saka awake dhewe sebagian. Ya iki kita relasi dengan alam itu take and give. Bayangkan mentalitas seperti itu. Sementara orang luar melihatnya, wah bencana kasihan padahal masyarakat mereka monggo lho Merapi lagi gadah gawe. Di Batu. Itu luar biasa loh. Betul. Itu mentalitas kan. Dan mereka kan tidak dihantui kepanikan yang berlebihan. Enggak. Nah, dipikir ya aneh lah, Mas. Iya. Yang kemarin tuh saudara saya juga lagi di warung di sana, kalau orang tiba-tiba yang
erupsi yang jam 1 atau jam 2. Jam 2 Itu ya. mendelok kebul, bareng ya wis mlebu meneh ning warung menikmati makan meneh itu kan berarti kan ora gampang dah Mas. Ora gampang. Nah, maksudnya tradisi nasionalisme harusnya membentuk jati diri menjadi mentalitas seperti itu kayak wong Jepang lah ngono kuwi maksudnya. Iya, betul. Semajune kok ngopo ngono. Modern banget tuh Jepang itu, tapi dengan tradisi mereka masih tetap kuat menjaga ya. Dan itu menjadi karakter orang Jepang kan. Betul. Nah, itu sobat budaya ya. Mungkin karena waktu juga yang membatasi kita. Apa yang DNT obrolkan dengan Eyang Juki, kok yang Juki apa nenek, kok nenek lanang ya nenek. Kang Juki. Nah itu mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mari kita sama-sama belajar, mari kita mulai mengenal budaya sendiri supaya kita bangga menjadi bangsa Indonesia ya. Saya dengan Mas Juki ya bisanya cuma begini ya Mas ya. Iya, Kekuatan kita ya cuma begini, kita ngobrol ngalor ngidul. Mudah-mudahan bisa didengarkan dan bermanfaat ya. Amin. Terima kasih sekali kepada Alnek. Kemudian kepada Temu Kangen. Mebelnya ini Temu Kangen Mas. Aku seneng ya Romitsane. Iya. Sesuk tak pesen lah. Ya, nanti pesen ke Temu Kangen. Ngomong sama manajemen. Siap. Dan juga dari Huristik itu salah satu sponsor juga yang selalu membantu kita. Dan juga semua sahabat saya yang sudah banyak membantu Yayasan Natya Laksita atau Sanggar Natya Laksita karena menjadi rumah di Nini Towo. Ya, saya juga ucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi lain kesempatan. Salam budaya. Salam budaya.